welcome to my YouTube channel. Nah, sekarang saya mau unboxing menu dari Demangap sambil mukbang mungkin ya. Nih, Demangap. Kali ini coba kita lihat menunya apa. Tereng tereng teng 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 teng. Ini menunya nih. Kue tiaw ayam penyet. Kue tiaw spesial ayam penyet. Terus di sini juga ada apa nih? Kita lihat ya. Otak-otak mercon, dan ini lagi diskon PSBB. Terus ini ada yang seger-seger, itu es lemon tea. Ini packagingnya untuk yang si es lemon tea nya standar biasa aja. Sekarang kita bongkar si ayam penyet, siapa nih namanya, kue tiaw ayam penyet. Oke, kita bongkar. Kita sisihin dulu nih si ayam penyetnya di sini nih tuh ya. Nah, ini isinya tuh ada bakso, ada acar, terus ada sayurnya, terus ada ati ampela. Nah, ini spesial banget. Sekarang kita cobain. Ini sih tadi gue requestnya nggak terlalu pedas, tapi sambal Demangap itu selalu menggigit, jadi kita cobain ya. Cuma nanti pas gue makan mungkin gak gue skip, jadi setelah itu mungkin gue akan review. Sekarang kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kue tiawnya tuh. Bismillah. Enak deh, pedes-pedes ngegigit. Sesuai namanya Demangap itu pedes.
Pedes, geng. Pedes banget.
suapan terakhir. Ini buat gue sih segini pedes ya. Cuma ada orang yang minta pedes banget. Ini udah cukup menggigit. Sambalnya sampai ada yang nggak kemakan. Sumpah ini pedes. Sebenarnya porsinya lumayan banyak dan bikin kenyang. Oh iya, tadi gue lupa. Gue juga punya nih yang lagi kekinian nih. Tadi dulu. Aduh, sorry ya, ribet. Nih. Tereng tereng teng 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 teng. Ini garlic bread. Lagi viral. Katanya enak banget. Cuma gue belum nyobain sih. So, babak kedua. Tapi gue masih ngap-ngapan karena pedes banget. Ini dulu. Apa ini ya? Lumayan. Packingnya juga bagus sih ini. Tapi ini udah habis, tinggal satu. Nah kalau ini packingnya sih sebenarnya biasa dan harganya juga murah. Dan di GoFood itu paling banyak dibeli. Terus ini juga, ini es lemon tea-nya itu lagi diskon. Kalau nggak salah jadi berapa ya, 8.000 atau 10.000, lupa. Packingnya sih standar ya. Ini gelas yang os 16 os. Standar, tutupnya juga standar tuh, kayak gini aja. Mau di upgrade tapi harganya mahal, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Oh iya tuh, sekarang kan nggak boleh pakai kantong plastik. Nah itu dia tuh, gue bingung tuh. Pakai paper bag itu harganya mahal banget. Jadi takutnya gue di demo karena naik ya kan. Cuma ya nantilah kita educate orang-orang ya kan. Nah sekarang gue mau nyobain nih. Gue sebenarnya udah nggak kuat, tapi nanti kalau nggak kuat gue berhenti. Si otak-otak mercon. Nah ini kenapa bisa laris banget? Ini paling laris. Ini paling laris, paling laku di GoFood. Nah coba ya, kita cobain. Bismillah. Tapi untuk ukuran gue ini pedes banget, kepedesan, dan gue gak kuat. Jadi mungkin satu suapan lagi aja ya, nggak habis nggak apa-apa ya. Nih taruh dulu, pedas banget. Nah untuk si otak-otaknya ini dia kenyal. Terus ikannya juga asli, dia nggak
maksudnya fresh. Jadi untuk harga ini kan lagi diskon, jadi 12.000, masih worth it lah. Ini enak banget sebenarnya, makanya ini paling laku. Cuma ini pedes banget dan gue nggak kuat sekarang. Nanti ini belakangan dulu kali ya, gue jeda dulu. Sekarang jedanya kita cobain si garlic bread ini. Ini lembut banget nih, geng. Duh, masih pedesan. Coba kita bedah, dia ada apa di dalamnya. Nih ya, tuh lembut banget rotinya. Terus juga nih si garlicnya tuh yang bikin basah tuh itu ya, enak banget. Sekarang gue mau makan ini dulu buat lumayan ngurangin pedes-pedesan. Bismillah. Lembut banget. Ini enak banget. Cheese-nya juga berasa. Suapan terakhir, geng. Ini the best, enak banget. Nah, tapi masalahnya abis makan si garlic bread ini ternyata ngenyangin, walaupun nggak terlalu gede, tapi ternyata bikin kenyang. Itu karena cheese-nya tuh berasa banget. Tapi kayaknya gue nggak kuat nih ngabisin si otak-otak, pedes banget. Oh iya, oke, udah ya, otak-otaknya lupakan saja. Tapi itu enak banget, cuma terlalu pedes.
buat gue terlalu pedas, tapi orang-orang ini suka banget kotak-kotak ini. Sekali lagi deh nih ya. Karena tadi habis makan ini, jadi pedasnya berkurang, nggak terlalu berasa banget. Belum kali ya, tadi kan habis makan sih ayam penyet. Ayam penyet itu kan pedas, terus langsung makan ini, jadi ngegigit banget. Ternyata geng, gue mulus. Terbukti gue nggak bisa makan pedas. Sorry. Dan airnya habis. Nah, lanjut ya. Agak mulus nih. Nah, sekarang gue mau nunjukin gimana caranya untuk beli menu Demangap yang tadi gue makan itu via GoFood atau GrabFood. Nih, gue mau tunjukin cara ordernya. Sorry agak lemot handphonenya. Karena ini udah malam, jadi dia udah tutup. Jadi kita tinggal nih, kita tinggal search Demangap. Nih, udah tutup. Ratingnya lumayan bagus, geng. Ratingnya itu 4,8. Ya, lumayan bagus. Coba kita lihat apa aja sih yang dinilai. Oke, katanya nih tuh rasanya enak, terus packagingnya lumayan, sama worth it lah ya harganya. Dia si Demangap ini bukanya dari Senin jam 9 pagi sampai hari Minggu nonstop jam 9 malam. Itu adanya di Jakarta Pusat, geng. Terus tadi menu yang gue makan nih. Nah, yang tadi menu yang gue makan itu, sebentar nih, otak-otak. Kita dulu. Tuh 12.800. Ya kan, tuh gambarnya. Lumayan mematikan. Pantes deh namanya Demangap, karena mangap, demen mangap.
Terus tadi kue tiaw mana ya? Ini es lemon tea-nya 8.500, lagi diskon dari 10.000. Tuh, lagi diskon. Tuh 8.000. Terus juga tadi apa lagi, geng? Oh, kue tiaw. Mana ini? Nih, kue tiaw goreng 21.000. Murah kan? Gila, dapat ayam. Terus ada isinya ati amplanya. Ada sayur, ada baksonya. Nah, kita lihat nih si Demangap yang paling laku apa aja sih? Nih, paling laku dia ada 4 menu. Nih, dia ada menu namanya, gimana sih nih? Nih, ayam goreng saus rendang. Itu harganya 22.000, tapi lagi ada promo kayaknya. Terus juga ada ayam goreng saus opor, ya kan? Unik kan? Ayamnya digoreng terus ditambahin saus opor atau saus rendang. Terus juga ada tadi yang best seller ya. Nih, paling laku atau best seller mana sih? Kita dulu ya. Ini gue agak-agak gaptek nih. Nih, dia ada martabak mie, itu paling laku. Harganya 17.000. Terus nasi goreng nih yang gak ada duanya. Itu nasi gorengnya laku banget. Ini nasi gorengnya presentasinya sih sama. Ada ayam utuhnya tuh. Ini sih. Sorry. Tuh. Nih. Tuh, ini real pick ya. Tuh. Jadi si nasinya itu ada sayurnya sama telur. Terus ada ayamnya, ayam utuh 1/4 ya. Ada lalapan juga ya, standar lah ya. Terus pecel ayam. Nih. Pecel ayam dia tuh. Ini paling laku, geng. Sepanjang masa kayaknya. Yaitu yang beli di Demangap itu memang orang-orangnya super. Pada doyan-doyan pedes. Nah, udah tuh ya. Terus kalau di GrabFood juga sih sama ya caranya. Tinggal cek dulu. Tinggal searching, tulis aja nih kita klik food dulu. Food. Terus tulis aja Demangap. Demangap itu ejaannya itu Delta Echo Mama Alpha November Golf Alpha Papa. Nanti gue tulis sih di bawah. Nah, tuh. Ini kalau lu mau scheduling, jadi lu mau order schedule, ini di Grab, adanya di Grab. Nah, di Grab ini lagi ada promo 10% itu untuk ayam saus mentega, men. Terus ada potongan 1.000, itu minimal 20.000 untuk delivery. Nah, terus kalau di sini itu yang lagi promo ayam saus mentega. Nah,
ayam saus menteganya ini juga the best banget, maksudnya banyak yang beli tuh. Ayam goreng saus mentega ini tuh the best banget. Ini yang paling laku di GrabFood. Nanti kita coba unboxing ya. Kayak gitu. Nah, itu tadi di Grab. Sekarang di My Brand. Di My Brand itu nih, My Brand tuh, itu Demangap juga udah ada. Sorry agak lemot nih handphonenya tuh ya, kayak gitu. Masih ngap-ngapan gengs, masih pedas banget. Lama banget. Ini aplikasinya keberatan nih kayaknya. Nah, terus juga jangan lupa follow Instagram Demangap. Itu @demangap. Nih, gua kasih tahu. Sebentar. Nih. Tuh, gambarnya orang nganga kan? Mulut nganga tuh. Sesuai namanya Demangap tuh. Nih, namanya nih. Oops, sorry. Nggak kebaca ya? Ntar gue tulis ya. Terus nih tampilannya tuh. Nah, kemarin dia baru ada bagi-bagi masker nih. Maskernya juga homemade, bukan handmade sih, jadi apa ya, bikinan UKM. Dia juga mendukung UKM tuh untuk dibagiin ke customer yang terpilih itu ya. Nah, ini dia nih si sambal nih. Tuh, penampakan sambalnya. Ini benar-benar mematikan sambalnya. Gue sampai nyerah. Terus kita juga gencar untuk nih program sosial ya. Tuh, jadi lo nggak cuma beli, tapi keuntungannya juga disisihin untuk membantu yang membutuhkan seperti itu. Nah, ini penampakan sih ayam saus rendang yang tadi paling laku itu ya. Lumayan unik. Sebenarnya yang paling laku banget itu pertama kali si Demangap ini hadir itu adalah pentol. Nih, penampakannya kayak gini tuh pentol. Tapi dia lagi nggak ada. Sama ini enak banget nih. Ini adalah coklat cake gitu, tapi itu melted banget di mulut, dan itu the best banget. Dan ini produknya udah ada label halal, terus ada food safety sama food handle kayak gitu tuh, itu udah tersertifikasi. Nah, terus kalau ini sih lebih ke apa sih namanya,
testimonial. Kayak gitu, geng. Nah, buat teman-teman UKM juga yang lagi nggak tahu nih mau promoin kemana, lu boleh kirim base your product ke gue. Itu tinggal email, nanti gue tulis emailnya di sini, itu ke diniambarwati@hotmail.co.id. Itu semuanya free. Jadi kayak apa sih tadi tuh nih, kayak si garlic bread ini sebenarnya gue disupport sama Bunda Silpi Kitchen kayak gitu. Itu jadi sebok itu tuh yang tadi panjang itu ada 3 isinya. Nah, karena tinggal 1 ya udah kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Sebenarnya sih gue pengen cobain masak itu si pangsit goreng yang lagi viral. Cuma tadi bahannya kan nggak ada, dan kebetulan di Demangap juga nggak ada tuh menu itu. Adanya justru yang paling deket adalah si kue tiaw ini kayak gitu. Tapi lumayan sih ngobatin rasa kepengen, dan rasanya juga enak kok, lumayan. Bukan lumayan sih, enak. Nah, seperti yang tadi gue bilang, oh iya, Demangap juga lagi ada new normal sale tuh ya. Tuh, new normal sale itu cuma harga ceban 10.000 doang. Itu ada isinya tuh ayam, ada tempe goreng atau tahu gorengnya, terus sayur atau lalapan kayak gitu. Presentasinya sih mirip-mirip kayak gini. Nih, presentasinya mirip-mirip gini tuh. Ada ayam kan, tuh ayam. Ini ada tempe atau tahu goreng, ada sayur, terus sambal tuh. Oke, sambalnya dikit. Tapi itu by request. Kalau ada yang minta banyak ya dibanyakin, kalau dikit ya dikitin. Nah, ini ada nasi pedes. Nih, nasi pedes. Tuh. Ini juga terinspirasi sih sebenarnya. Waktu itu gue gue nonton si Magdalena itu, dia makan nasi ulek, dan gue coba representasiin di menu Demangap. Kira-kira ini produk, ini menu ada yang beli apa enggak, dan ternyata banyak. Tapi gue tulis di situ ini tuh pedes, jadi cuma buat orang yang doyan pedes ya. Jadi jangan coba-coba kalau lo nggak suka pedas terus lo beli yang si nasi ulek ini, karena memang pasti apa ya pasti lo nggak bisa mingkem lah, pasti itu butuh perjuangan makannya juga kan. Nah itu, dan itu untuk orang-orang yang bener-bener suka pedas aja. Cuma kalau yang enggak sih gue saranin nggak usah, karena masih ada menu Demangap tuh yang oke-oke, yang ibaratnya yang buat lo yang nggak suka pedas itu masih bisa untuk makan. Terus yang lumayan laku juga ini tuh nasi orak-arik. Nasi orak-arik iya, menunya itu namanya nasi orak-arik. Nah ini isinya telur, ati ampela. Jadi tuh memang dia spesial mainnya tuh di ayam ya, ati ampela, telur, sama ayam suwir gitu, terus sama sayur. Nah itu enak banget, lumayan sih. Nah itu nggak terlalu pedas gitu.
Nah, terus snack boxnya sih juga ada kayak gitu. Terus yang recommended itu, kalau gue sendiri ya, yang recommended itu adalah ini, kentang balado. Ati kentang balado itu enak bener kayak gitu. Nah, terus oke, tadi kan udah unboxing produk, terus udah show warung Demangap juga. Nah, sekarang gue mau sedikit cerita kenapa ini namanya Demangap. Jadi sebenarnya Demangap itu filosofinya sih bukan karena makanan pedas, tapi itu lebih ke doyan mangap. Maksudnya buat lo yang senengnya makan, pengennya makan. Nah, ya ini di sini tempatnya di Demangap kayak gitu. Jadi bukan yang otentik makanan pedas gitu, bukan kayak gitu. Dan itu mereknya juga sudah lagi didaftarin, dan untuk orang-orang yang baru kenal juga itu nggak susah diucapin. Jadi Demangap, orang familiar, orang nggak susah untuk ngapalin itu. Dan gue berharap usaha ini tuh nggak cuma setahun atau 10 tahun, kalau bisa sampai turunan kayak gitu. Tapi ya will see lah ya, semua berproses, jadi pelan-pelan kayak gitu. Nah, awal buka si Demangap ini sih gue itu resign dari kantor, terus buka perusahaan IO. Nah, untuk usaha di bidang kreatif ini memang kendalanya adalah kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus kerja tim kayak gitu. Karena kan ini di bidang kreatif, dan bidang kreatif itu kan selalu berkembang kayak gitu. Nah, kurang tenaga, mungkin kurang pengalaman juga, terus masih buta lah gitu. Terus gue juga pernah buka toko baju kayak gitu, cuma memang ya itu masih stuck, apalagi sekarang corona, dan si perusahaan IO nya juga masih stuck karena kan ya kondisinya kita corona lagi PSBB kayak gitu. Nah, 2019 itu gue kepikiran untuk coba ngerambah di kuliner, cuma waktu itu sih modalnya nggak banyak ya, emang terbatas, karena saat itu juga ya nantilah diceritain di video selanjutnya kayak gitu. Nah, pas juga ada pelatihan dari pemerintah, jadi waktu itu gue ada pelatihan di kelurahan itu, yang mengadakan itu Dinas Perindustrian dan Energi. Ya udah belajar masak, dan ya ternyata waktu itu berapa menu gue lupa sih, kira-kira 10 atau berapa gitu. Pokoknya satu hari itu kita 2 kali 3 ya, kayak gitu deh, 10-an lah kayak gitu. Salah satu bikin bakso, yang produk pertama itu adalah pentol, karena waktu itu gue belajarnya bikin bakso
Cuma presentasinya gue pengen yang unik, yang beda. Jadi terciptalah si pentol ireng itu, dan itu responnya juga lumayan bagus. Cuma sekarang gue kendalanya adalah pasokan ikannya. Itu selain lumayan agak susah, terus harganya juga tinggi, karena gue jualnya kan juga nggak mahal. Dan target si Demangap ini juga bukan target yang top level, jadi memang targetnya middle bottom ya. Dia tuh ada di bawah, bukan di bawah sih, di tengah lah, nggak di bawah banget juga, karena mungkin ada ya gitulah pokoknya. Nah terus setelah itu gue kenalan sama teman, pas banget bulan puasa. Nah temen gue ngajakin untuk kita jualan nih bulan puasa, biasanya tuh rame. Nah jualan deh tuh gue waktu itu, jualan snack gitu. Jualan snack itu temen gue itu jual bubur-buburan, jadi kayak bubur sumsum, bubur kacang hijau, kolak, es buah. Nah sementara gue itu yang asin-asin kayak lontong, bakwan, terus apa lagi ya, tahu isi kayak gitu. Dan itu katanya enak, terus banyak yang beli. Nah terus pas udah gitu didatengin sama orang GoPay, gitu, GoPay. Mau daftar nggak? Ya udah gue daftar. Ya setelah daftar terus gue kepikiran juga, kenapa gue nggak coba bikin si GoFoodnya ya, di onlinein. Ya udahlah, toh gue juga nggak kerja ya kan, resign, terus usaha juga lagi down. Ya udah, chance yang paling terakhir itu gue ambil resiko, ya udah gue buka kuliner. Terus mikir lagi, gak bisa masak, mau jualan apaan. Akhirnya gue curcol lah sama temen. Terus kata temen gue, ya udah jualan ayam geprek aja. Nah gue praktekin ayam geprek, gagal men. Akhirnya nggak bisa, ayam geprek tuh gimana, nggak mengembang kayak gitu, jelek gitu kan. Akhirnya udah gue jual ayam penyet aja. Nah ya udah jual ayam penyet. Terus kata temen gue, ya udah range-nya lu jual segini, jangan terlalu mahal, karena kayaknya di lingkungan situ itu nggak bisa kalau jual mahal-mahal. Ya udah, akhirnya jualan tuh hari pertama laku cuma 1, ya kan. Hari kedua naik jadi 3, terus minggu selanjutnya naik jadi 3 ekor, kayak gitu-gitu semua bertahap. Dan sekarang udah bulan ke berapa ya gue ya, udah hampir mau 2 tahun sih. Nanti bulan Oktober itu udah mau setahun, udah mau setahun. Jadi ya itu targetnya sih pengennya buka cabang, tapi ya masih belum kepikiran. Bukan belum kepikiran sih, masih mikirin tenaganya siapa, nanti siapa yang, ya banyak deh pokoknya, modalnya segala macam kayak gitu. Well, itu kayaknya gue udah cerita banyak banget ya. Ada suka, ada dukanya. Bisnis kuliner itu ya tapi senang sih gue. Cuma yang paling gue masih penasaran dan pengen gue bangun itu memang perusahaan IO gue pengen lebih berkembang kayak gitu. Mohon doanya kayak gitu sih. Nah apalagi ya,
Ya udah sih, paling cuma itu. Oh iya, buat teman-teman yang masih baru, yang belum tahu ini channel apaan, langsung di subscribe, di like, sama di komen aja di bawah. Silahkan berkomentar, tapi yang sopan, yang membangun, yang tidak menjudgment kayak gitu. Ya udah, paling itu sih harapan gue, ini bisa berkembang, bisa jadi inspirasi. Gue nggak ngarep yang terlalu muluk ya. Selama yang nonton video ini dapat nilai positif, itu gue senang banget. Oke, well, kayaknya ya kayak gitu dulu deh. Nah, gue mau ingetin lagi buat UKM yang pengen dipromosiin di video gue, silakan email ke diniambarwati@hotmail.co.id. Itu lu mau promosi, tapi sih gue prefernya sih makanan ya, karena kalau fashion gue bukan fashionable, kayak kurang cocok. Kalau makanan itu masih cocok karena gue doyan makan kayak gitu, dan itu free, tidak dipungut biaya. Ya namanya juga orang usaha ya kan, pasti ada jalan. Siapa tahu dari yang subscriber ini yang nonton beli produknya lo, jadi kita saling bersinergi. UKM Indonesia itu bangkit, dan apalagi di tengah pandemi kayak begini ya kan, kalau bukan kita yang saling tolong menolong tuh siapa lagi. Kayak tadi tuh gue itu disupport sama Bunda Silpi Kitchen ya, dan ya nggak apa-apa, bersinergi itu kan bagus ya. Itulah gunanya kita bernetworking ya kan, kayak gitu. Nah, jangan bosen-bosen dengerin celotehan gue terus. Jangan bosen juga ya sama konten yang gue bikin. Ya udah segitu dulu nih, udah ngomong panjang lebar banget ya, udah kesono kemari. Tapi jujur gue itu kangen jalan-jalan, karena kan dulu sebenarnya gue itu waktu di IO itu, karena gue IO nya masih kecil, jadi masih suka nempel di IO yang gede, dan itu suka disuruh bantu untuk pengerjaan event di luar kota, sempet juga sih di luar negeri gitu, kayak gitu. Dan itu lumayan kangen kayak gitu. Dan nanti gue akan cerita pengalaman pertama gue ke luar negeri yang mengenaskan kayak gitu. Dan mungkin pas dipoto bagus, keren, tapi ya itu realnya nggak kayak gitu. Ya itulah kamuflase dunia sosial media gitu. Terus apaan lagi? Nah itu gue masih pengen nyobain masih pengen nyobain si pangsit goreng Legino itu, cuma katanya ngantri. Terus udah gitu dari tempat gue kan jauh ya, dan masih kepengen sih, penasaran. Tapi kalau nanti gue bisa bikin ya mungkin gue bikin, cuma karena kan gue harus jaga warung tuh kan gak ada yang jagain. Sayang kalau tutup, karena kan lagi zaman sekarang itu lagi pandemi, orderan katanya jarang. Jadi kalau si Demangap tutup, kadang-kadang
driver itu suka protes, kenapa tutup terus gitu. Ya alhamdulillah ya responnya baik, kayak gitu-gitu sih. Jadi gue kalau mau nutup warung tuh agak-agak mikirnya banyak gitu deh pokoknya. Nah itu jadi ya udah, tanpa panjang-panjang lebar lagi, see you, bye bye. Jangan lupa subscribe, like, sama komen di bawah. Dan ini mungkin videonya nggak seprofesional orang, limit editing karena memang gue kan masih baru belajar. Ya udah, pokoknya jangan lupa tonton terus Melodini Channel. Semoga menghibur, semoga menginspirasi, ambil sisi positif, buang yang negatif, dan see you, bye bye.